Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya yaitu keanekaragaman gen pada buah mangga. Ada mangga gedong gincu, mangga apel, mangga gadung, dan mangga indramayu. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun demikian, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies, yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya di suatu halaman terdapat pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan, bunga mawar, burung, kumbang, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Beberapa jenis organisme ada yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Misalnya, tumbuhan kelompok palem atau palmai, seperti kelapa, pinang, aren, dan sawit, yang memiliki daun seperti pita. Namun, tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Keanekaragaman ekosistem ada yang alamiah maupun yang buatan. Yang alamiah contohnya yaitu sungai dan danau, sedangkan ekosistem yang buatan yaitu contohnya ada kebun teh dan kebun jati. Berdasarkan tempatnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem akuatik adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotiknya dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok. Antara lain ada plankton, yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya yaitu ganggang uniseluler dan protozoa. Selanjutnya ada nekton, yaitu organisme yang bergerak aktif atau dapat berenang, misalnya ikan dan katak. Selanjutnya ada neuston, yaitu organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya ada serangga air, teratai, dan enceng gondok. Selanjutnya ada bentos, yaitu organisme yang berada di dasar perairan, misalnya ada udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Selanjutnya ada perifiton, yaitu organisme yang melekat pada organisme lain, contohnya yaitu siput. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri abiotik antara lain memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Masuknya cahaya matahari sangat kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang dan ekosistem air tawar lotik atau mengalir. Ekosistem air tawar lentik contohnya yaitu ada danau dan rawa, sedangkan ekosistem air tawar lotik contohnya ada sungai dan air terjun. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada zona litoral, yaitu merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Ada zona limnetik, merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Ada zona profundal, merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik antara lain memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi.
Tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan di kedalaman laut. Terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona, antara lain zona fotik, merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, kedalaman air kurang dari 200 meter. Ada zona twilight, merupakan daerah dalam, kedalaman air mencapai 200-200 meter. Ada zona afotik, merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari, sehingga selalu gelap. Kedalaman airnya lebih dari 2000 meter. Pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga ke tengah laut, yaitu ada zona litoral atau zona pasang surut, merupakan daerah yang terendam saat terjadi pasang, dan seperti daratan saat air laut surut. Ada zona neritik, merupakan daerah laut dangkal, kurang dari 200 meter. Ada zona batial, yaitu memiliki kedalaman air antara 200 meter sampai 2000 meter. Dan ada zona abisal, yaitu merupakan daerah palung laut yang keadaannya gelap. Kedalaman air di zona abisal lebih dari 2000 meter. Macam-macam ekosistem air laut. Ada ekosistem air laut dalam, ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem estuari. Di daerah estuari dapat ditemukan dua macam ekosistem, yaitu ada padang lamun dan ekosistem hutan mangrove. Ada ekosistem pantai pasir dan ekosistem pantai batu. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu ada hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu antara lain curah hujannya sangat tinggi, mataharinya bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan sabana merupakan padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohonan. Selanjutnya ada padang rumput, yaitu terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Selanjutnya ada gurun, yaitu merupakan padang luas yang tandus karena hujan sangat jarang turun. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Selanjutnya ada taiga, yaitu terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Selanjutnya yang terakhir ada tundra, yaitu merupakan bioma yang paling dingin. Tundra dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Pada musim dingin tidak ada cahaya matahari yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Sedangkan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua.